Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian umat yang mengaku beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya lah kita perbanyak, kita ucapkan khususnya pada kesempatan yang baik ini, kita bersyukur kepada Allah dengan segala macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita pada kesempatan yang baik ini kita disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, kita masih dipanjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berupa nikmat hidayah Islam, hidayah iman, petunjuk. Kalau tanpa nikmat hidayah iman dan hidayah Islam ini, mungkin kita tidak bisa duduk. Mungkin kita masih berleha-leha di luar sana di dalam mencari rezeki. Tetapi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam mari kita perbanyak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat beliau. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut yang setia sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat khususnya pada buat diri khatib sendiri dan juga pada para jamaah. Marilah selalu dan selamanya kita mempertambah keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang terus bertambah. Ketakwaan, keimanan, dan ibadah yang terus kita perbaiki hari demi hari. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan hidup kita sejahtera di dunia ini, khususnya juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti menginginkan kualitas hidupnya menjadi hidup yang baik. Setiap manusia dari kita ini, para jamaah sekalian, pasti menginginkan ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah pasti bertambah ataupun meningkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis memberikan kita nasihat. Yang hadis ini yang pertama ditujukan kepada para sahabat, khususnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi bagaimanapun nasihat ini juga diberikan kepada kita selaku umatnya yang dia sangat cintai. Apa itu nasihat? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Yang pertama, nasihatnya apa? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim, jauhilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang sangat baik ibadahnya. Menjadi orang yang sangat lurus ibadahnya. Kita jauhi yang namanya al-maharim, yang diharam-haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita mungkin dia beribadah, tetap beribadah, tetapi tetap juga melaksanakan yang dosa-dosa. Tetap melaksanakan yang diharamkan oleh Allah. Salat juga dia salat, tetapi tetap aja dia menggunjing. Tetap juga dia berbohong. Salat dia salat rajin ke masjid, tetapi tetap juga dia korupsi. Dia salat rajin, puasa rajin, umrah haji rajin, tetapi tetap juga yang namanya makan makanan yang haram, makan makanan riba, bermuamalah dengan riba. Ini yang namanya tetap melaksanakan ibadah dan juga tetap mengerjakan yang maharim-maharim, yang haram-haram, yang Allah larang. Ini kualitas ibadah kita tidak ada harganya. Dengan nasihat ini, Rasulullah SAW memberikan kita suatu nasihat. Kalau kita mau menjadi orang yang ibadahnya, ibadah yang terbaik, ibadah yang lurus, di samping kita mengerjakan yang namanya perintah-perintah yang halal, tetapi tetap kita juga harus memperhatikan, marilah kita menjauhi yang namanya yang haram-haram. Jangan sampai kita beribadah juga. Menggunjing orang juga, menggibah orang juga. Ibadah juga tetap aja kita makan makanan yang haram. Korupsi juga, riba juga kita kerjakan. Ini sangat disayangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nasihat yang kedua apa? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Relalah, ridolah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang sangat kaya. Rilalah dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Puaslah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita berupa rezeki. Karena ini adalah semua pemberian Allah. Allah lah yang menakar rezeki kepada setiap hambanya. Yuqaddiru liman yasha wa yaqdir liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang yang dia sukai dan menahan rezeki juga kepada orang yang dia sukai. Ini berlaku yang namanya hukum takdir ataupun qadar. Orang yang kaya itu apa? Yaitu orang yang menerima yang Allah telah berikan kepadanya. Tanpa perasaan marah, tanpa perasaan menyesal, tanpa perasaan suudzon kepada Allah. Inilah yang namanya orang yang kaya yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang dikatakan kaya itu bukan kaya harta. Tetapi yang dikatakan kaya itu adalah kaya jiwa, ghinan nafsi. Kaya jiwanya, kaya perilakunya, menerima apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Inilah yang dinamakan kaya sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW tersebut. Kita diperintahkan untuk mencari usaha. Fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita supaya menjadi orang kaya. Tetapi Islam melarang kita untuk menjadikan dunia ini segalanya. Seakan-akan kita lupa beribadah. Dalam pikiran kita hanya dunia. Dalam pikiran kita hanya duit. Man kanatid dunya hamma
Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu ja'alallah faqrahu baina ainai." Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai obsesinya, tidak ada yang lain. Bekerja untuk dunia, belajar hanya untuk dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis ini? Apabila seseorang yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, ja'alallah faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Walaupun hartanya banyak, tetapi tetap merasa dia kurang. Merasa dia fakir. Karena yang diobsesinya, keinginannya cuma hanya untuk mencari dunia, bukan akhirat. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan keinginan-keinginannya. Ingin ini, tidak puas, ingin lagi yang ini. Tidak puas lagi. Ingin harta 1 miliar, tidak puas. 2 miliar, tidak puas. 1 triliun, tidak puas. Sampai dia lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam ya'ti minad dunya ila ma qudiralah. Dan dia tidak diberi dari dunia ini apa yang Allah, kecuali apa yang Allah telah berikan. Allah telah takdirkan kepadanya. Tetapi man kanatil akhirah hammah. Barang siapa yang akhirat obsesinya, ja'alallah ghina fi qalbih. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Ini bagi orang yang obsesinya, keinginan kuatnya adalah akhirat. Dia bekerja, dia mengantor, kerja di kantor, jadi pedagang. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk ibadah, untuk akhirat yang insya Allah kekal dibandingkan dunia ini. Wa qalbuhu wa jama'alahu samlah. Dan Allah akan kumpulkan semua keinginannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Pasti dunia itu akan datang kepada dia tanpa dia terlalu berobsesi dengan dunia ini. Inilah nasihat yang kedua. Barang siapa yang rela, ridho dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, inilah orang yang kaya menurut hadis dari baginda Rasulullah SAW. Nasihat yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Yang artinya iman yang sempurna adalah memuliakan tetangga. Kalau dia tidak memuliakan tetangga, belum bisa dikatakan imannya sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Inilah agama Islam. Bukan agama pribadi. Kita bukan diperintahkan untuk menjadi soleh secara pribadi, tetapi juga Allah memerintahkan kita supaya menjadi soleh secara sosial, termasuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Nasihat yang berikutnya, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan menjadi seorang muslim. Ini juga syarat untuk menjadi Islam yang sempurna. Kita harus mencintai orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu, kurang imannya seseorang di antara kamu, sehingga dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kelima, wala tuksirud dhahak fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Janganlah kamu memperbanyak ketawa.
Janganlah kamu memperbanyak ketawa. Sesungguhnya banyaknya ketawa itu bisa mematikan hati. Ketawa sewajarnya tidak masalah. Bercanda sewajarnya tidak masalah. Tetapi yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW apa? Yaitu terlalu banyak ketawa. Karena bagaimanapun ini perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang bisa mematikan hati kita. Kita banyak ketawa sampai-sampai kita lupa beribadah. Inilah yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Karena hati ini penting. Hati ini adalah pangkalnya ketakwaan. Hati inilah yang menjadikan kita ikhlas. Hati inilah yang menjadikan kita ria. Yang menjadikan kita sombong. Kalau hati kita rusak, rusaklah semua amal ibadah kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 5 nasihat yang Allah berikan melalui hadis yang sangat mulia ini bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama apa? Ittaqil maharim. Kita jaga yang haram-haram, kita jauhi yang haram-haram. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap jauhi yang haram-haram. Jangan kita beribadah juga mengerjakan yang haram juga. Yang kedua adalah kita relalah, ikhlaslah, ridolah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita mendumel, jangan kita marah, jangan kita membenci Allah, jangan kita membenci rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Dan inilah ukuran orang kaya menurut Allah dan Rasulnya. Yang ketiga apa? Berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga, karena tetangga inilah saudara kita yang paling dekat. Islam menyuruh kita supaya berbuat baik kepada tetangga. Yang selanjutnya adalah mencintai sesama manusia, khususnya mencintai sesama muslim. Karena inilah ukuran keimanan, ukuran keislaman seseorang. Yang terakhir, jangan banyak kita bercanda, jangan banyak kita ketawa. Wala tuksir ad-dhahik. Fa inna kasratat dhahik ini apa? Tumitul qalba, mematikan hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Allah selalu memberikan kita kualitas, memberikan kita keimanan ataupun ketakwaan kita yang terus menanjak. Semenjak kita Ramadan ditempa keimanan kita, ketakwaan kita. Setelah Ramadan mungkin keimanan ketakwaan kita agak menyusut. Sekarang di bulan Zulqa'dah ini, bulan Syawal masih mungkin bulan Zulqa'dah ini, karena iman itu yazdadu yanqus. Iman itu bisa naik, terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun. Mudah-mudahan di akhir bulan Zulqa'dah ini tetap kalau bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya setelah kita mendengarkan isi khutbah ini. Ya, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa makin bertambah. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil